Upacara calon arang yang ada di Desa Girimas itu upacara yang benar-benar sakral banget yang saya rasakan, dimana ketika saat saya merekam, saya merasakan ada sedikit tusukan di pinggang saya. Kejadian itu tidak ada yang bisa melihatnya, cuma saya yang merasakan di saat itu. Nah, bagaimana ceritanya, kenapa itu bisa terjadi? Jadi upacara calon arang ini itu dilakukan di pura dalam yang ada di Desa Girimas, dimana di setiap pura dalam yang ada di setiap desa itu dekat banget dengan yang namanya kuburan. Di saat itu tujuan saya ke pura dalam hanya ingin sembahyang saja bersama istri saya, tapi tidak tahu kenapa saya mendengar yang namanya informasi bahwa di hari itu ada yang namanya calon arang. Jadi calon arang di hari itu diisi oleh LSM Beli Braya. Dan apakah kalian tahu LSM Beli Braya ini itu 100% ngayah untuk warga Buleleng, jadi tidak memungut biaya sepeser pun. Keren banget kan? Ketika saya tiba di pura dalam yang ada di Desa Girimas, itu tariannya sudah mulai. Yang pertama yang saya lihat itu ada yang namanya tarian Margapati, dan setelah itu ada yang namanya Legong Trisakti. Untuk di dalam pura itu ada dua sekegong yang sedang adu skill. Yang pertama itu ada sekegong dari Maneh Utara, dan yang kedua itu ada sekegong legendaris dari Desa Girimas. Yang saya bilang di saat itu ada dua sekegong yang sedang berbunyi bersamaan, dan kuping saya itu bingung yang mana yang mau didengarkan, yang itu apa yang ini. Dan datanglah anggota dari LSM Beli Braya. Nah, di saat itu yang saya tahu anggota dari LSM Beli Braya tidak terlalu banyak, dan ketika saya cek ini anggotanya banyak banget dari sekegong, seketari dan yang lain sebagainya. Dan mereka sedang melakukan yang namanya persiapan untuk melakukan yang namanya pementasan calon arang. Manja jadi SMP manja. Ada tukang mayat Dan di sini juga saya ketemu anggota-anggota lain dari Beli Braya ya. Ternyata banyak banget, dan di belakang ini mereka lagi make up. Dan selanjutnya ada yang namanya tarian tari Rejang Dewa, di mana tarian ini itu ditarikan oleh wanita semua, dan mereka ini masih kecil-kecil. Dan tidak kalah juga para cowoknya itu juga menarikan yang namanya tari baris, dan mereka juga masih kecil-kecil. Dan di momen ini saya merasakan ketika saya merekam itu pinggang saya itu terasa panas, terasa seperti ditusuk oleh satu dupa. Ketika saya cek pinggang saya, ternyata baju saya itu tidak bolong dan juga tidak ada dupa. Ternyata belakang saya itu ada yang namanya barong. Tadi aku ngerekam di depan nih, tapi tidak tahu kenapa ya. Di belakangku itu kayak ada gini, apa ya, dupa sedikit gitu loh. Panas tapi dikit, tapi cepet banget hilangnya. Dan tarian selanjutnya akan dilanjutkan oleh tarian Rejang Taman Sari yang ditarikan oleh cewek-cewek muda dari Girimas. Dan setelah itu ibu-ibunya juga nggak kalah saing. Ada yang namanya tarian Tari Teratai Putih, dan inilah penampilan mereka. Dan tidak luput juga pecalang yang ada di Girimas juga ikut serta di dalam upacara ini. Pokoknya rahayu-rahayu. Dan sebelum calon arang itu dimulai, itu masyarakat Desa Girimas itu melakukan persembahyangan bersama terlebih dahulu. Dan setelah semuanya selesai sembahyang, dan saatnya pertunjukan calon arang dimulai. Jadi antusias masyarakat Girimas, benar-benar mantap banget nih. Dan inilah beberapa fakta menarik seputar ritual calon arang yang aku jelaskan kepada kalian. Yang pertama itu ada yang namanya watangan mata. Sebelum pertunjukan calon arang itu dimulai, para pelakunya melakukan ritual sakral hingga mati suri menjadi watangan atah atau mayat mentah. Watangan mata ini dikorbankan sebagai umpan untuk mengundang leak ke dalam pertunjukan tersebut. Tapi sayangnya di pertunjukan ini itu tidak menggunakan yang namanya watangan mata. Kalau istilah umumnya ini nama calon arangnya adalah calon arang prembon. Dan yang membuat merinding ketika watangan mata ini adalah ketika watangan mata itu diletakkan di kuburan. Konon katanya jika terdengar raungan anjing di sekitar desa, berarti leak telah muncul di sekitar mereka. Para watangan mata yang gagal dihidupkan kembali akan benar-benar meninggal dunia. Itu artinya ini taruhannya nyawa, masih. Emang kita punya banyak nyawa apa? Kok berani-beraninya ya? Waduh, merinding banget. Sudah di dalam. Kenapa itu? Kenapa itu selalu kenapa? Berat ya? Banyak sekali. Banyak sekali.
Kayaknya yang menarikkan ini bukan sembarang orang, orang spesial kayaknya. Sebelum kita membahas ke fakta yang kedua, ini ada yang namanya Tetarian Barong, di mana Tetarian Barong ini kombinasi dengan yang namanya Tetarian Monyet. Nah, ternyata monyet ini itu masih kecil. Inilah tampang si bocil itu. Dan di dalam upacara calon arang ini juga ada yang namanya Tetarian, dan inilah penampilan mereka. Gimana tariannya? Bagus nggak? Wassalam. Kira-kira siapa pelakunya yang ini mercon dulu? Saya nggak tahu ya pasti. Anaknya ini. Dan kita lanjut lagi di fakta yang kedua, di mana fakta yang kedua ini ada yang namanya Lea. Pada pertunjukan ini terdapat 3 Lea yang menjadi sosok utama, yaitu Rangde, Celuluk, dan Barong. Rangde melambangkan kejahatan dan digambarkan dengan topeng warna merah dan rambut ijuk yang dihiasi dengan bunga kamboja. Sedangkan untuk Celuluk adalah pengikut setia Rangde, dan ini digambarkan sebagai sosok botak dengan taring yang menjulang keluar. Dan sedangkan untuk Barong adalah lambang dari kebaikan yang sering berseteru dengan Rangde dan digambarkan sebagai kucing besar yang sangat mulia. Dan fakta yang terakhir itu ada yang namanya kesurupan. Nah, di mana kesurupan ini itu bisa disebut dengan metebekan atau ngunying. Nah, hal ini biasa dialami oleh peserta ritual maupun penonton. Dan pas banget di saat itu ada penonton yang kesurupan, tapi untungnya dia cepat sadar. Di dalam sakralnya upacara calon arang ini, itu tidak seram aja yang ada di dalam upacara ini, tapi juga ada lucunya, dan inilah lawak Bali yang ada di saat itu. Anin-cen kada di ngehangkongnya nih. Ini ngerebdak di jeroan mekaburan. Aduh, beratut. Oh, ada pantun bede. Ada pantun. Luas ke Baton beli begina. Luas ke Penaban beli karet. Artene. Dumen jadi tiang lacor di Pragina. Kengken Dumen dia. jadi tiang igel tua tugal misi karpet. Orang ini aja. Kan malu. Kadang ngajaga abah di minat mendatangkan terpal nih. Malu. Ternyata anaknya ini seorang anak mena. Mena. Aduh, aduh gak terpal, aduh gak aspal. Ikan hiu terbang melayang-layang, I love you sayang. Hei, Rocky. Jangan melujang menakon. Geng. Pendekinnya kayak ibu ini belakang. Ini Dewa Ratu. Bara cana buket. Apa? Kebalan saya di sini. Kemarin nanyain tuh. Geng. Tuh, nanyain tipikal body cewek paralon. Paralon. Parasinda body kayak galon. Ini tuh mutu. Encet. Oh, tuh nih ada kamera tuh. Lu ngang seplitin net malu nih. Kalau foto itu benernya kan blade yang di atas hidup. Kenapa blade yang di bawah di atas? Sen. Ada bling-bling menanam. Apa tuh? Kebing-kebing selat kamar. Merusakan. Dibuang nanti ini.
kasih kotaknya keuangan dong ini, kasih kotaknya keuangan. Nah beli yang ngatin dada punengnya lo akan beli dong. Oh kan mau sampai ini dada punengnya nak mau ambil dong. Oh tuh dada punengnya. Oh ini sih nggak diolah, diolah. Yang mata ibu Indonesia olah, bisa kurnanya kayak gedek. Yang jero desa olah. Kamu desa ngedegang se, coba cipnya di jalan kalau jeruk desa ini luar biasa sikapnya. Cari duri, pengecasan kecak nih, pengecasan kecak. Di desa ancangnya jeruk desa ini sehidang hitungan pengecasan. Pengecasan niki mahal. Pengecasan mahal niki, di Bandung kan ada niki, di Belek ada. Bisa aku mengke bawah. Ampunnya Pak Jeromin. Saya berpikir yo. Emang saya Sunan Girimasnya udah pengecasan kok. Sing yang di desa Sangin nih, dibebetin, sing mantin ruang pengecasan. Jeruk desa ini yang dibebetin niki ampun nih. Cekleng lah bisa rumah. Begini yo, dan sing yang lagain ini kau. Tapi artinya sikap luar biasa. Ya, yang satu berkata satu cukup. Ya, masa saja. Dan selanjutnya aku ada di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.